Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Nasional mengonfirmasi Senam mengukur berat badan, tinggi badan, itu semua sama. Bentuknya yang banyak, ya, bentuk informasi itu banyak. Bisa dalam bentuk aktivitas fisik, bisa dalam bentuk penyuluhan, ya, bisa dalam bentuk screening kesehatan, amankan hipertensi, dicek kolesterolnya, banyak sekali bentuknya. Dan bisa dalam bentuk membersihkan lingkungan seperti yang kita pernah lakukan di tahun 2020. Gemesin, masih ingat amankan ya? Gerakan, mengukur, dan memilah sampah kering. Nah, kali ini kami ambil bentuknya adalah dalam bentuk penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi. Kenapa ini yang kami ambil? Karena kami ingin membantu pemerintah Kabupaten Toba dalam menangani masalah stunting yang sedang melanda di kabupaten kita dan khususnya Kecamatan Baniging. Sedikit kami informasikan mengapa sih germas ini sangat penting. Kita harus tahu di belakang ternyata telah terjadi beberapa tahun ini pola perubahan penyakit. Nah, kalau biasanya di tahun 1900-an pola penyakit yang melanda itu biasanya pola penyakit menular. Itu yang mendominasi. Nah, seiring waktu berjalan, zaman semakin modern, segala sesuatu sudah semakin canggih, semua semakin mudah. Berubah pola yang mendominasi menjadi pola penyakit tidak menular. Nah, pola penyakit tidak menular ini tidak disebabkan oleh kuman, bakteri, seperti yang di pola penyakit menular tadi. Tetapi akibat apa? Akibat gaya hidup manusia yang semakin lama kurang sehat. Itu dia. Pola penyakit tidak menular ini sangat merugikan siapapun. Kenapa? Kalau sudah terkena penyakit tidak menular, biasanya pengobatannya jangka panjang. Jika penyakit-penyakit itu mendominasi, apakah penyakit yang menular tadi sudah hilang? Oh tidak. Ini belum kelar, sudah datang yang baru. Artinya, masyarakat Indonesia punya beban ganda dalam perihal sakit penyakit. Semakin berat beban kita di sini. Gaya hidup tidak sehat. Yang pertama, jutaan pertama, kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisiklah yang bisa membakar kondisi lemak di bagian tubuh manusia. Makanya ini harga mati. Aktivitas fisik seperti apa saja sih? Menyapu di rumah itu udah masuk, Ibu. Ya, sapulah rumah, cuci piring, bermain bersama anak, lari-lari, merorok dana, ke sawah, ke ladang, itu bagian aktivitas fisik. Dan akan lebih sempurna ketika diakhiri dengan olahraga. Ya, berolahraga lah. Secapek apapun kita bekerja di rumah, itu akan berbeda hasilnya ketika ibu pluskan dengan olahraga. Minimal 30 menit dalam sehari. Yang simpel, jalan kaki. Ya, kalau nggak hobi senang-senang, jalan kaki. Lalu dia sudah dapat saya seperti itu, ya. Nah, gaya hidup seperti apa lagi yang menyumbang hipertensi, pada gula darah tidak terkontrol tadi, ini dia. Kurang konsumsi buah dan sayur. Yuk, hari ini saja coba ingat-ingat di rumahnya. Sudahkah di meja kita ada nasinya, ada ikannya, ada sayurnya, ada buahnya. Yang udah ada itu hari pagi ini. Padahal sangat penting. Ya, namanya buah kan nggak harus yang apel, nggak harus jeruk. Ada jauh nalung itu jadi dipotong-potong, ibu kasih, kalau nggak dijuskan, diblender. Ya kan, kalau nggak lagi murah sekarang kan ibu, tomat campur dengan wortel, ya kan? Artinya wajib buah itu harga mati. Kenapa? Fungsi buah tidak bisa digantikan sama nasi. Ya, fungsi buah tidak bisa digantikan sama daging. Dan fungsi buah juga tidak bisa digantikan oleh si sayur. Padahal fungsi buah dibutuhkan tubuh kita setiap hari. Minum alkohol, merokok ini paling banyak melanda kaum bapak-bapak. Ya kan ibu? Masih minum alkohol rata-rata kalau di daerah Banigi ya, tua lah, ya kan?
diingatkan saja pelan-pelan ke bapaknya, ya. Yang namanya alkohol kalau dalam jangka panjang diminum pasti menimbulkan sesuatu yang tidak baik di organ tubuhnya, terutama bagian hati. Cara merokok mungkin sulit ya Bu ya, karena merokok itu ada yang bilang hak seorang manusia. Jadi yang harus apa yang kita lakukan supaya ini bisa masalahnya dikurangi? Yang betul adalah dilarang merokok di dalam ruangan. Apalagi di dalam ruangan itu ada banyak orang. Itu dia. Silakan merokok, tetapi mohon menjauhlah dari orang lain. Karena kita harus paham ketika rokok tadi yang mungkin tidak berbahaya, nah ketika dia dibakar dan berubah jadi asap, asap itulah yang membahayakan paru semua manusia yang menghirupnya. Rokok, tengok di kotak rokok pasti dibikin rokok dapat menyebabkan bla-bla-bla, jelas terpapar di sana. Itu artinya produsen rokok juga sudah mengingatkan si konsumen hati-hati kalau merokok. Ya, itu dia. Buang air besar sembarangan. Bagaimana dengan Desa Matio? Sudahkah semuanya buang air besar pada tempatnya? Tidak ada lagi yang BAB sembarangan? Sudah stop box kita Pak? Belum? Udah. Oh sudah stop box? Belum. Karena mau nggak termasuk dia ya. Digenjot Pak, kalau cuma satu lagi supaya ODF desa kita. Ya. Kalau masih satu lagi Pak, coba lagi edukasi kembali supaya desa kita ini bebas dari buang air besar sembarangan. 2022 zaman modern masih ada lagi kasus buang air besar sembarangan. Coba gimana Ibu? Saya rasa pendidikan manusia minimal di SMA semua sudah paham bagaimana kalau kotoran itu tidak pada tempatnya dibuang. Sampah saja plastik kalau kita buang sembarangan akan menimbulkan penyakit, ya kan? Jadi sumber bencana sama kita. Apalagi kotoran. Sampah plastik jadi masalah. Apalagi kotoran kita sembarangan, ya kan? Itu akan menyumbang penyakit yang berbahaya di semua anggota masyarakat desa masih kalau itu tidak ditangani dengan baik. Iya. Bisa nggak penyakit-penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi yang menimbulkan pengobatan jangka panjang ini kita cegah? Bisa. Dipastikan bisa dicegah itu. Artinya kalau bisa dicegah, ada harapan besar penyakit ini bisa kita nolkan kasusnya. Ini dia. Melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Ini cara satu-satunya yang paling strategis untuk membantu kita lepas dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Suatu tindakan yang sistematis dan terencana dilakukan harus bersama-sama. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Bersama-sama ini siapa? Kami dari bidang kesehatan, pemerintah desa, ormas desa kalau ada, mitra kerja desa, TPPKK, dan masyarakat desa Matio. Semua harus ambil bagian, semua segerak itu. Kenapa? Semua ini yang saya sebutkan tadi punya kemampuan berbeda-beda. Ayo kita pakai kemampuan yang kita punya. Saya punya di sini, Pak Kades punya di sana, Ibu punya di situ, PKK di sini. Kalau gabung ketemu semua gerakan kemampuan, masalah kesehatan masyarakat bisa di skip segera. Tapi kalau hanya satu-satunya jalan, nggak kelar-kelar ya. Habis waktu, terbuang tenaga, terbuang materi, hasil nggak ada. Germas menurut kita kerjanya sama-sama. Kalau kita mau terapkan Germas menjadi suatu budaya di semua desa, kita punya banyak keuntungan. Yang pertama pasti kesehatan warga desa Matio pasti terjaga. Kalau sudah sehat berarti tidak ada kata sakit. Akhirnya biaya untuk berobat akan semakin berkurang. Kalau semua membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat, lingkungan tempat kita tinggal pasti bersih. Ya, gemesin sudah kita uji coba. Harapan kami Pak Kades, Desa Matio tetap menerapkan kegiatan gemesin. Masih berjalankah di UKBN kita? Setiap posyandu bayi wanita, posyandu remaja, posbindu PTM, posyandu lansia diharapkan semua peserta yang datang membawa sampah keringnya masing-masing. Nah, setelah terkumpul Pak, bisa dibawa ke bank sampah atau Yakuba. Ini salah satu bentuk dukungan dari Desa Matio dalam program yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Tuba. Masih lanjut Pak, terima kasih. Ya banyak desa saya tanya semua masih lanjut. Sebelum saya tanya lanjut, semua lanjut. Harapan kita ini terus karena dampaknya ibu yang nikmati, ibu yang nikmati karena ibu yang tinggal di desa ini. Oke, produktif pasti. Kalau sudah sehat, kita bisa cari uang, ya kan kita bisa kerja. Kalau sakit di rumah, yang ada uang kita habis untuk berobat. Ini dia keuntungan Germas yang ditawarkan pada kita. Nah, saya kasih tahu tadi.
Mungkin ada pertanyaan kok bentuk lemas beda. Ini dia bentuk-bentuk banyak sekali bentuknya. Nah, tahun ini kita ambil yang warna pink itu, yang ada bentuk garpu. Artinya di sini kita mau semua rumah tangga yang ada di desa Mateo bisa meningkatkan pangan sehat untuk masing-masing untuk percepatan perbaikan gizi. Kenapa? Karena tahun ini kita punya masalah bareng-bareng, masalah tentang gizi. Adanya kasus stunting yang melanda di Kabupaten Toba, khususnya Kecamatan Baligi. Ini yang akan kita lakukan hari ini, akan kita buat dalam bentuk demo nanti sekarang. Kalau nanti penerapan pangan sehat di semua rumah tangga betul-betul bisa dilaksanakan, ini kasus yang di depan yang kami sebutkan ini Ibu, ini bisa hilang dari nanti. Tidak ada lagi stunting, pendek, tidak ada lagi wasting, kurus, tidak ada lagi bayi lahir dengan berat badan yang rendah, tidak ada lagi yang kegemukan, tidak ada lagi wanita yang anemia, tidak ada lagi ibu hamil yang kurang energi kronik, dan tidak ada lagi ibu yang tidak memberi akses khususnya dengan alasan tidak mampu karena tidak cukup gizi. Ya, jadi kalau sudah pangan sehatnya bisa dipastikan tersedia setiap hari, ini tidak ada lagi, ini tidak cerita. Oke, kita bisa bebas dari sini. Nah, kita khusus ke stunting. Gerakan hari ini fokusnya adalah untuk menangani stunting. Harapannya kasus yang ada bisa dituntaskan dan tidak muncul lagi kasus baru. Stunting. Mungkin sudah banyak yang tahu Ibu ya, sudah banyak yang dengar stunting itu apa. Ya, stunting itu kondisi seorang anak di mana tidak diberikannya asupan gizi yang optimal yang sudah terjadi dalam jangka panjang. Sehingga terjadilah gagal tumbuh yang ciri-cirinya salah satunya pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Masalah yang dihadapi anak-anak stunting adalah ada di belakangnya. Ketika seorang anak stunting dan tidak ditangani dengan tepat berlarut-larut, dia dipastikan akan mengalami kemunduran kemampuan intelektual. Itu yang paling kita takutkan. Ya, semua bangsa satu paling takut SDM yang tidak berkualitas. Bayangkan sebuah bangsa besar, Indonesia ini bangsa terbesar, ya, jumlah penduduk terbanyak di dunia nomor sekian. Kalau didominasi oleh anak-anak yang intelektualnya di bawah, bayangkan kemana akan bangsa ini? Bukan tidak mungkin bangsa ini akan kembali dijajah, ya kan Bu? Dijajah mungkin tidak dalam bentuk seperti tepung kita Sisingamangaraja dulu, kalau enggak, bisa dalam bentuk penjajahan ekonomi. Banyak keluarga yang tidak paham masalah stunting itu. Beri dia asupan gizi protein tinggi ya untuk yang remaja. Pastikan itu. Apa yang ada telur, kasih telur. Jadi kalau ada datang bawa daging dari pesta dari rumah, dari pesta ibu, ada bapaknya, ada anak remaja, siapa yang belum ibu kasih dagingnya? Bapaknya. Jangan sekarang. Itu diganti Bu ya paradigmanya ya. Anak-anak yang stunting juga ibu ini penyebabnya biasanya ibunya tidak memberinya ASI eksklusif 0 sampai 6. Biasanya anak-anak yang tidak dapat ASI eksklusif akan beresiko besar jatuh ke kondisi stunting. Bisa nggak dicegah? Bisa. Tadi saya jelaskan pola makan yang baik. Jadi bukan hanya makan saja ya, kita ya. Pola asuh, pastikan dia rutin ditimbang, dipantau tumbuh kembangnya. Beri lengkap imunisasi. Adakah di sini pola asuh yang baik seperti apa? Harus disiplin jam tidur. Harus tidur siang, harga mati itu ya. Anak apalagi balita harus tidur siang. Ada nggak Bu anaknya yang nggak pernah tidur siang? Atau dia hanya tidur karena udah kecapean kali lah dia main-main ibu biarkan? Atau memang ibu atur jam sekian kalau dia harus tidur sampai sekian nanti tidur lagi? Ibu yang ngatur jam tidurnya seperti kayak di rumah? Atau cuma miano nesi ngelu jenong kapan saja apakah seperti itu konsep kita? Jika salah itu namanya anak harus diatur dulu. Tadi ibu kandang bumi itu punya 22 desa, 5 kelurahan ada di merupakan wilayah binaannya, salah satunya desa Mateo. Nah, per Agustus 2022 kita sudah menyumbang 132 anak dengan kasus stunting. Jangan sampai yang 132 anak ini besok terabaikan, dianggap biasa, kasihan masa depannya besok. Kami sudah paparkan masalah, kami sudah paparkan apa sih dampaknya dan bahayanya stunting. Kami juga Ibu mau memberi solusi untuk semua keluarga yang ada di desa Mateo.
Harapannya Bapak Ibu bersedia menerapkan karena ini solusi yang sangat mudah sekali tapi membawa manfaat yang besar. Bule super cantik, budidaya lele, sayur, pakai ember, cegah anak stunting dan kurang gizi. Itu dia. Kenapa kami ambil lele? Karena lele merupakan salah satu sumber protein hewani. Dari sekian banyak hewan, kami pilih lele. Kenapa bibitnya mudah Ibu dapatkan? Tidak langka kan? Dan harganya tidak mahal. Bisa dapatkan kalau pas maronan ke Bali atau ke Lampung Putih yang terdekat, bisa Ibu ambil. Sayur ini adalah untuk menjawab keluhan banyak keluarga yang mengatakan kami nggak punya tanaman sayur Ibu, kami nggak punya lahan kami sempit, hanya rumah itu tuh. Jadi dengan media ember itu bisa membantu semua keluarga untuk memastikan ada tanaman sayur di dekat rumahnya, sehingga ketika dia masak nggak ada stok sayur, bisa tinggal petik. Ember ini harus Ibu isi air bersih, jangan pakai air pan ya Ibu ya, Bapak. Setelah diisi air bersih, kita siapkan juga media untuk menanam sayurnya. Ya, kami pakai bahan bekas pakai. Ya, bahan bekas pakai ini tadi Bu, kalau dibuang sembarangan di jalan, ini bisa jadi lawan, ya kan? Dia bisa menjadi sumber penyakit. Oke, nah ketika kita ambil, kita jadikan teman, dia bisa membantu kita sebagai media nanam sayur. Nah, ini di dalamnya ada yang hitam. Ibu tahu ini apa, bukan? Iya, arang. Ini pengganti media tanah. Jadi kita nggak pakai tanah-tanah lagi, nggak main kotor, kita main bersih. Ibu ya. Nah, ini kalau jemuran, bentuk aja. Boleh seperti ini, boleh seperti yang di video tadi, terserah. Yang penting ini bisa gantung di ember. Konsepnya seperti itu. Nah, saya buat seperti ini. Ini tempatnya tadi sudah dilubangi, Bu, pakai solder supaya bisa masuk aliran air dari bawah. Ini sudah diisi air, lalu ini masukkan seperti ini. Oke? Ini dimasukin ke sini. Nah, ini saya bikin bisa lihat ya, Bu. Cuma nanti kalau Ibu buat jangan bikin dulu. Ini Ibu bisa lihat saya anggap ini adalah. Nah, ini semakin besar embernya, semakin banyak cup-cup Ibu bikin. Nggak harus begini ya, Bu. Pakai apa juga boleh, aqua. Ya kan? Aqua yang gede, Ibu potong bagi 2, itu bisa jadi 2 tempat. Ya kan? Gantungkan seperti ini. Nggak ada. Nanti Pak Karis siapkan lele. Ya. Kalau Ibu minat, Pak Karis pasti semangat ini nanti nyiapkan lelenya. Tenang Ibu. Asal Ibu mau. Sejak kapan ya sekarang nafasnya? Jadi hanya memperkenalkan lele. Nah, soal bagaimana nanti aplikasinya di rumah Ibu masing-masing, Ibu lah coba. Makanya kami yang ngasih solusi itu Ibu yang murah. Makanya saya lele kan nggak mahal kali bibitnya Ibu. Bukannya langka-langka kali kan, dan dia sumber protein hewani yang baik untuk anak kita dan mudah diolah. Jadi kita mau ngasih solusi itu yang mudah, murah, dan Ibu harus mau coba. Nah setelah itu Ibu siapkan di sini, baru Ibu masukkan sayur yang mau Ibu tanam. Nah saya pilih kangkung. Kenapa? Yang banyak contohnya kangkung, dan kebetulan memang kami pecinta kangkung. Saya rasa semua suka kangkung ya Bu. Nah, saya suka. Letakkan di sini. Nah kalau Ibu nanti besok-besok mau nyoba begini, pas mau maronan atau dari sawah ada kangkungnya, Ibu cabut, Ibu bersihkan akarnya, Ibu potong sekitar 13 cm, nanti Ibu letakkan di sini. Ini kecilan apa saya. Kalau ini harusnya pakai yang aqua tadi, aqua yang gede bagi 2. Sesuaikan panjangnya sesuai dengan besar media kangkungnya. Nah setelah itu selesai. Masukkan bibit lelenya ke dalam, tutup dengan tangan. Ibu kasih asal nama tibanya keluar, jauhkanlah dari ayam, nanti saingan sama ayam. Selesai. Sebanyak apa airnya? Ini kan harusnya jadi pertanyaan. Airnya harus merendam sampai ini bagian atas arang. Jadi kalau misalnya ini kan arangnya gede-gede, Ibunya agak aja dikit Ibu ya, agak hancurin biar agak rata. Nah, agak terendam di atas. Kalau 2 cm banyaknya arangnya Bu, ya agak 2 cm ke bawah dikit airnya. Supaya apa nanti ini tetap menghisap air tadi kena ke airnya sedikit. Oke Bu, seperti itu ya. Tergantung sebanyak apa Ibu bikin arangnya. Sebanyak itulah isi airnya. Jadi Ibu nggak perlu nyiram kangkung, nggak perlu lagi siram dulu kangkung mama itu. Kenapa? Airnya sudah dari bawah. Cuman harus tetap dipantau. Setiap hari kangkungnya akan mengisap air tadi. Pasti air di dalam ember akan terpantau. Setelah itu berilah makan
beternak, bertani jauh dari desa Matio. Dan warga Matio udah hal soal bertani. Kalau kami jauh lah ilmu kami. Nah, kami hanya memberi metode ini saja, Bu. Silakan dicoba. Tadi Ibu lihat di video itu teman kita yang sudah coba, ya. Mereka sudah menikmati hasil. Kita di sini desa Matio jangan mau hanya jadi nonton. Yuk jadi apa? Rasa bahagia mereka rasakan bisa kita rasakan juga. Kalau kita nggak mau ditanyakan, Pak Kades ya bisa pahami. Besar harapan kami Pak Kades di edukasi warga itu dicoba, ya, dicoba. Kalau nggak dicoba, ya lewat satu langkah dari kantor desa, tinggal lagi. Ya kita nggak akan pernah bisa berubah, ya kan? Ibu bisa sambil marah dan anaknya boy di jauh, kan? Udah selesai jadi udah selesai ya. Kapan-kapan ibu lihat, ibu coba lagi. Ganti airnya 10 hari ke depan atau 15 hari ke depan. Ibu bisa petik hasilnya. Ya kan Bu? Biasanya kalau berhasil sekali, ibu akan melanjutkan. Seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk yang terakhir. Nah, seperti ini nih, teman-teman kita yang udah buat duluan. Kan? Dia pakai ember yang agak gede. Kenapa lebih banyak tempatnya? Tunggu dulu kangkung, tunggu sendiri kangkungnya. Tunggu Pak. Jadi pengganti tanah itu adalah arang. Karena nggak boleh pakai tanah. Kenapa? Karena dia dimasukin ke dalam. Kalau pakai tanah kan nanti kotor air lerengnya bisa mati. Jadi kita pakai media arang. Kalau sistemnya sih lebih dikenal hidroponik karena orangnya. Gitu. Oke? Nah, apakah hanya sayur kangkung yang bisa? Nggak sih, banyak juga yang nyoba jenis sayur lain boleh. Ada yang bertanya di desa yang lain seperti ini, Bu. Kebetulan Bu, saya punya bibit sayur. Gimana caranya? Apakah sama saya letakkan? Ada yang bertanya. Dia di rumah punya bibit sayur, kebetulan petani. Dari waktu itu Bonadolog 2. Ada hijab buku bibit sayur berjuta. Bu ada cara. Selalu pada tuh langsung ubah sama bibit sayur? Tidak. Jatuh nanti dia ke bawah. Harusnya kalau ada bibit sayur di rumah, biji-biji itu Ibu, ini alasi dulu dengan tisu. Tisu putih biasa. Nah, Ibu lipat di kecil, letakkan di atas, Ibu basahi, bersih-bersihkan air udah lembab, baru masukkan bibitnya maksimal kalau tempatnya seperti ini paling 7 atau 8 itu maksimal 10 bibit, tidak kebanyakan. Udah letakkan. Ya jangan Ibu langsung letakkan tanpa dialasi, tisu nanti dia jatuh ke bawah nggak hidup, yang ada jatuh ke dalam tong air. Itu Bu ya untuk bibitnya itu kan bibit. Oke, kita lanjut kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu yang dari Desa Matio untuk sama-sama bersama dengan kami mengkampanyekan kegiatan Bule Super Cantik supaya apa? Ini kegiatan familiar di telinga orang Kecamatan Baligi dan orang yang mau mencoba. Selamat datang di Bule Super Cantik di Desa Matio. Ayo hidup sehat.